Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Peratapan, pasalnya yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Peratapan pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim dan tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah, bagi kami tidak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayanan-pelayanan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena menyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan garis-garis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para taruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami, tarian-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami menjadi kabur, karena bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahta-Mu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharulah hari-hari kami, seperti dahulu kala. Atau apakah Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari kitab Peratapan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kita jarang sekali membahas tentang kitab Peratapan. Padahal saya mau bilang bahwa kitab Peratapan ini berisi tentang puisi yang menyampaikan bagaimana gundah gulana hati bangsa Israel pada masa itu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
yang ada dalam pasal 5 ini menggambarkan bagaimana peratap menceritakan tentang segala kondisi yang terjadi, yang dialami, segala kemalangan yang dialami. Dan dia dalam proses meratapi itu, dia menyadari bahwa itu semua karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dan setelah menyadari akan dosa-dosa yang mereka lakukan, mereka mengakui bahwa Allah semesta alam akan menolong mereka. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan saat ini saya mau bilang, siapa yang tidak pernah mengalami persoalan? Tentu saya, Bapak Mama, Bapak Saudara semua pernah mengalami persoalan hidup. Tetapi bagaimana kotong menanggapi setiap persoalan hidup? Apakah kotong masih dan sampai saat ini sama meratapi kehidupan dengan menyalahkan Tuhan dan dengan menganggap bahwa itu sebagai bentuk hukuman Tuhan terhadap hidup? Ataukah Bapak Mama mulai berpikir bahwa ini adalah pemberitaan bagi ketong untuk menyadari bahwa ketong adalah manusia yang terbatas. Ketong adalah manusia yang berdosa. Tentu dengan hal-hal seperti ini, kesusahan, kemalangan, persoalan, membuat ketong menyadari bahwa Allah adalah Allah yang besar. Ketong tidak bisa hidup tanpa Dia. Tidak akan pernah bisa hidup tanpa Allah. Hari ini saya mau bilang di Bapak Mama, saya menjadi contoh nyata bagi Bapak Mama. Saya meratap, menangisi segala persoalan hidup saya dan menyadari bahwa itu adalah proses Tuhan untuk saya tidak mengandalkan diri pribadi saya. Saya perlu mengingat bahwa ada Tuhan dalam setiap proses hidup saya. Tentu saya harus melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri pribadi, bukan untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Agar apa? Agar setiap ratap tangis, setiap pencobaan, setiap persoalan, saya melihat Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak akan pernah menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mengajak Bapak Mama Saudara semua, mari kita melihat segala persoalan hidup kita sebagai titik temu di mana kita semakin didekatkan dengan Allah. Selamat refleksi, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.